Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan menjadi kekuatan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Saya akan membawakan renungan tentang keteguhan hati ya saudara ya. Keteguhan hati. Berjudul keteguhan hati. Kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh umat orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ini bercerita tentang Musa yang memberikan perintah kepada Yosua dan memberikan sebelum Musa meninggal, Tuhan menetapkan Yosua ya sebagai pengganti daripada Musa memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, di mana Tuhan melihat Yosua ini adalah sebagai abdi daripada banyak-banyak abdi daripada yang lain, tapi yang terbaik itu adalah Yosua ya. Dia takut Tuhan, dia setia sama Tuhan, dan Tuhan melihat hati Yosua ya yang begitu banyak berjuang untuk bangsanya, untuk membawa banyak orang ke menjadi penerus daripada Musa ya. Sebelum Musa meninggal, ada satu orang yang Tuhan tugaskan untuk meneruskannya. Dan Musa di sini memberikan amanat kepada Yosua bahwa di dalam kita menjalani kehidupan atau tantangan-tantangan di depan yang membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itu pasti banyak rintangan nih saudara ya. Pasti banyak halangan, tantangan hidup. Dan di sini dikatakan pesan daripada Musa, jangan takut, teguhkan hati. Ya, berbicara takut, siapa sih yang nggak pernah takut dalam hidup ini? Pasti kita masa khawatir, takut, gemetar, tantangan hidup. Ya pasti banyak deh. Setiap manusia pasti mempunyai namanya tantangan hidup, kesulitan hidup. Semua tuh kayaknya udah makanan hari-hari kita ya. Makanan hari-hari kita itu penuh hidup dengan takut, gemetar, istilahnya nggak berdaya. Terus kita rasanya nggak punya kemampuan. Di sini renungan ini boleh berkata bahwa kita tetap kuat, teguhkan hati. Soal keteguhan hati ini harusnya udah diuji coba ya. Istilahnya kita sudah banyak mengalami masalah dari kecil, gede sampai sangat besar. Ya seringkali saya juga udah banyak mengalami kesulitan ya. Istilahnya dari masalah kecil, masalah gede, masalah sampai masalah yang besar. Dan mungkin masalah sampai yang kayaknya bagi saya itu gede banget gitu ya. Tapi saya selalu belajar percaya bahwa di balik masalah ini membawa hikmat dan kebaikan buat kita semua. Dan kita belajar percaya sungguh-sungguh, teguh hati kita bahwa pertolongan kita tuh datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, seringkali manusia yang kita andalin membuat kita kecewa. Tetapi satu hal saya yakin, saya selalu teguhkan iman ya. Berbicara teguhkan iman ini nggak gampang, istilahnya kita harus bisa gimana ya, benar-benar melewati badai hidup itu ya. Yang penting kita yakin, percaya bahwa hidup kita disertai Tuhan, dan Tuhan ada di jalur kita. Kita menapaki jalurnya Tuhan gitu. Jadi Tuhan berjalan di depan kita, bukan kita yang berjalan depan Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kita. Yang penting kita yakin itu deh. Apakah hidup kita sudah di dalam perkenanan Tuhan? Apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan dan ada di jalurnya Tuhan? Itu aja. Kalau kita sudah yakin, yes, terus imanmu kau tumbuhkan, kau bangkitkan iman percayamu bahwa hanya Dia yang sanggup ya mengatasi setiap masalah, tantangan hidup atau apapun juga saudara. Ya, saya mungkin terlalu banyak dan terlalu amat kagum sama perbuatan Tuhan dalam hidup saya ya dan keluarga saya. Betapa Tuhan tuh luar biasa dan Tuhan tuh begitu setia gitu menepati janjinya. Ya, jadi berbicara Tuhan bilang,
Kenapa Yosua itu dipilih Tuhan? Itu karena dia setia kepada Tuhan. Dia juga adalah seorang pejuang yang berjuang demi nama Tuhan dan umatnya. Tuhan memilih Yosua karena Tuhan melihat hati Yosua, ya, begitu cinta pada bangsanya. Di dalam Filipi 4 juga di ayat 13 juga dikatakan sini, saudara, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa, ya, saudara? Kalau dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, artinya apa? Ya, Dia yang lebih besar dari masalah kita. Dia yang lebih besar dari segalanya, saudara, ya. Jadi hendaknya kekuatannya itu hadir di dalam kelemahan kita. Kekuatan supranatural itu yang kita bisa lihat. Ya, mungkin kalau orang kita ngelihat bisa kita lihat, kan Tuhan tidak bisa kita lihat, ya. Tetapi kehadirannya, hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan. Kehadiran Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Ya, begitu kita datang kepada Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita pasti melihat pertolongan Tuhan. Meskipun mungkin nggak nampak pertolongan Tuhan secara nyata, tetapi perbuatan yang ajaib dapat kita temukan, nih, saudara. Jadi sehingga di sini kekuatannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan selalu. Tuhan mampukan kita melewati semua. Tuhan memampukan kita melewati badai hidup. Yang penting kita yakin nggak kita udah di dalam Tuhan, kita menuju jalan kebenaran itu, kita sudah ada di jalan kebenaran itu yang penting, saudara, ya. Jadi kalau kita masih menyimpang ke kanan dan ke kiri firman Tuhan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita kembali lagi sama Tuhan, bertobat, ya, kembali sama Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya setiap saat dan setiap kapanpun juga Dia rindu setiap umatnya datang kepada Tuhan. Jadi keteguhan hati ini kita harus tetap percaya dan jangan bimbang sedikit pun. Karena orang yang bimbang, firman Tuhan katakan apa? Tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena hatinya bimbang dan hatinya mendua. Jadi jangan kita menduakan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi fokus kita 100% hanya percaya kepada Tuhan, ya. Bukan 99% atau 99,9, tetapi harus 100% menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, sehingga kita boleh melihat pembelaan-pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Jadi dalam Yosua juga ada di dalam firman Tuhan, Yosua 1 ayat 9, jadilah kuat dan berani. Berani apa? Berani tampil beda. Anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Dan Tuhan janjikan pemenang. Tuhan janjikan kita selalu menang dalam setiap masalah pergumulan kita. Kenapa? Andalkan Tuhan dalam hidupmu, ya, maka Dia akan menuntun langkah-langkah hidupmu. Ya, demikianlah renungan pagi hari ini. Boleh tetap kita semangat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah takut bahwa rintangan, halangan itu makanan hari-hari. Kita lihatlah Tuhan yang pasti berkara dalam hidup kita, asal hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikian renungan pagi ini, boleh menjadi kuat, tetap semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kami Tuhan untuk tetap teguh membawa iman kami, percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati aktivitas anak-anak-Mu dari pagi hingga sore nanti, sehingga kembali ke rumah dengan tidak kurang satu apapun juga dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.